Raja Tentara Bayaran. Bab 225. Semuanya, silakan pergi. Ini sudah larut. Kita harus bangun pagi untuk kelas besok. Setelah meminta semua orang untuk diam, Shen Lian mengatakan ini, yang membuat semua orang terkejut pada awalnya, dan kemudian tercengang. Fu Hao dan orang lain yang akrab dengan Shen Lian juga sangat senang. Mereka mengajak Shen Lian minum. Meski tak satu pun dari mereka berkontribusi banyak, pertarungan akhirnya dimenangkan dan patut dirayakan. Putus sekolah akan dibicarakan besok dan lusa. Ketika beberapa orang meninggalkan kerumunan yang enggan dan berjalan ke gerbang kampus, gerakan Qi tiba-tiba muncul, yang menarik perhatian Shen Lian. Akhirnya sampai di sini. Dengan berbisik, Shen Lian melambaikan tangannya untuk menghentikan pria besar itu. Tepat ketika semua orang berdiri diam, seorang wanita cantik ras campuran berambut pendek keluar dari RV hitam tidak jauh dari sana. Dia memiliki sosok yang tinggi dan fitur wajah yang sangat cantik yang menggabungkan karakteristik kecantikan timur dan barat senyum di wajahnya. Berjalan menuju Shen Lian, dia membungkuk 90 derajat. Tuan Shen Lian, saya Chiyo Teichi dari Departemen Kepolisian Metropolitan Tokyo. Bisakah Anda ikut dengan saya? Dia berbicara dengan nada sedikit memohon, dan terlihat jelas bahwa sikapnya terhadap Shen Lian dipenuhi dengan rasa hormat. Fu Hao dan yang lainnya kaget saat mendengar nama wanita cantik ras campuran itu. Departemen Kepolisian Metropolitan Dongdu adalah otoritas sebenarnya di negara kepulauan itu belum pernah mendengarnya. Sangat sopan. Tentu saja, jika Fu Hao dan yang lainnya mengetahui bahwa Chiyo Teichi berasal dari bagian khusus tingkat tertinggi di Departemen Kepolisian Metropolitan Tokyo, mereka mungkin akan lebih ketakutan. Teman-temanku. Shen Lian bertanya ragu-ragu. Ini tidak ada hubungannya dengan temanmu. Tolong jangan khawatir. Si cantik mengangguk lagi, menandakan Shen Lian tidak perlu khawatir. Baiklah, kalian pergi dulu, aku akan kembali secepat mungkin. Setelah memastikan bahwa mereka tidak ingin menimbulkan masalah bagi orang-orang biasa ini, Shen Lian mengangguk, lalu mengatakan sesuatu kepada Liang Ke dan yang lainnya. Liang Ke, yang terkejut tak bisa berkata-kata dengan latar belakang si cantik, tampak sedikit khawatir saat ini. Shen Lian menepuk pundaknya untuk meyakinkannya, dan kemudian dipimpin oleh si cantik, dia berjalan menuju RV hitam. Tuan Shen Lian, maaf telah mengganggu Anda. Setelah duduk di dalam mobil, Chiyo Zhen mengatakan sesuatu yang meminta maaf begitu dia bangun, yang membuat bibir Shen Lian sedikit bergerak. Sang master berkata pada dirinya sendiri sebelum datang ke sini bahwa negara kepulauan, seperti Tiongkok, juga memiliki agen yang berspesialisasi dalam menangani para pejuang. Tidak mungkin bagi pejuang top di dunia seni bela diri Tiongkok seperti Shen Lian untuk memasuki negara itu tanpa bisa bersembunyi dari mata dan telinga mereka, jadi sekarang Shen Lian berada di Universitas Dongdu. Tentu saja, mereka juga tahu tentang kebisingan yang ditimbulkannya. Shen Lian tidak tahu bagaimana kelas khusus akan menangani hal semacam ini, jadi ini juga dia yang menguji sikap kelas khusus. Itu bahkan bukan sebuah pertanyaan. Bagaimana aku bisa memintamu untuk mengatakan bahwa aku mengganggumu ketika aku datang ke tanah berharga itu? Shen Lian melambaikan tangannya dan mulai bersikap sopan kepada Chiyo Zhenyi. Haha, Tuan Shen Lian sangat baik. Tahukah Anda bahwa hanya karena Anda ada di sini, rekan-rekan di tim kami telah bekerja lembur selama beberapa hari beberapa malam. Chiyo Zenichi menutup mulutnya dan tersenyum, arti dari kata-katanya mengungkapkan pentingnya kelas khusus yang melekat pada Shen Lian. Seorang bintang yang sedang naik daun dalam kompetisi seni bela diri Tiongkok, dia adalah keturunan dari Sekte Taichi. Dia mendapat dukungan dari Sekte Wudang dan Sekte Shaolin di belakangnya. Dia juga master kelas 1 di tahap akhir internal. Latihan kekuatan dengan tubuh bawaan. Tuan Shen, saya tidak tahu Anda akan datang ke Dongdu kali ini. Apa gunanya kelas khusus kami dapat membantu Anda jika diperlukan? Chiyo Teichi pertama-tama menceritakan beberapa informasi spesifik tentang Shen Lian, dan kemudian langsung bertanya tentang alasan kedatangan Shen Lian. Jelas, masalah ini mengganggu mereka. Dilihat dari informasi yang mereka kumpulkan, Shen Lian tidak datang sama sekali, tapi dia ada di sini, dan pelajaran khusus untuk faktor yang sangat tidak stabil ini adalah Anda benar-benar ingin mengetahuinya. Aku di sini untuk pergi ke sekolah. Kamu bahkan tidak mengetahuinya. Ngomong-ngomong, kalian orang pulau benar-benar tidak sopan. Kamu menyebabkan masalah besar saat pertama kali datang ke sekolah ini. Kalau saja kamu tidak melakukannya. Jika aku tidak berlatih selama beberapa hari, aku akan melakukannya saja. Dia dipukuli sampai mati. Shen Lian mengerutkan bibirnya dan berkata,
kata-katanya penuh ketakutan, seolah dia benar-benar mengkhawatirkan para siswa pulau itu. Begitu Qiu Zhen mendengar apa yang dikatakan Shen Lian, dia langsung pusing. Meskipun dia tidak memiliki banyak harapan untuk bertanya secara langsung, jawaban Shen Lian terlalu asal-asalan untuk belajar. Kecuali orang-orang di kelas khusus secara kolektif menjadi keterbelakangan mental, mustahil bagi mereka untuk mempercayai hal seperti itu. Saya sangat menyesal atas masalah ini. Kami akan segera menyelesaikan masalah ini di Universitas Dongdu dan memastikan bahwa Anda dapat belajar di sini dengan tenang. Adapun aspek lainnya, atas nama kursus khusus, saya ingin mengingatkan Pak Shen. Oh apa? Di sini, Tuan Shen, mohon hargai diri Anda sendiri dan jangan melakukan apapun yang akan mempermalukan kami semua. Jika tidak, kami tidak akan terus mengawasi Anda. Saat mengatakan ini, nada suara Qiu Teichi tetap tenang, tanpa emosi sama sekali, namun ancaman di dalamnya sangat jelas terlihat. Hal yang memalukan. Misalnya, kamu harus memberiku standar tertentu, kan? Apakah itu berdasarkan pada apa yang akan dilakukan orang biasa? Shen Lian tidak keberatan dengan ancaman mereka. Ini normal. Anda harus tahu bahwa Shen Lian aman dan sehat sampai sekarang hanya karena ada aturan antara kedua belah pihak. Faktanya, semua orang ingin segera membunuh satu sama lain dianggap sebagai ancaman. Sangat sopan. Anda memukul 76 orang hari ini, tetapi tidak satupun dari mereka yang terluka. Definisi kami sangat sederhana. Cedera serius, cacat atau kematian. Inilah intinya. Mohon dipatuhi, Tuan Shen. Qiu Teichi masih berkata dengan nada bisnis. Benar saja, semua yang terjadi pada Shen Lian di Universitas Dongdu berada di mata kelas khusus. Shen Lian sangat lembut hari ini. Jika seseorang benar-benar cacat atau terbunuh, mungkin bukan kecantikan sopan Qiu Sadiqi yang dibawa masuk, tetapi mereka dikepung dan ditindas dengan paksa. Itu mudah untuk mengatasinya. Hahaha, aku mengerti, Nona Qiu, kamu bisa kembali dan terus bekerja lembur. Aku masih harus mencari teman untuk minum. Shen Lian mendengarkan kata-kata Qiu Teichi dan tertawa bahagia. Intinya ini seolah-olah dia tidak mengatakannya. Selama Shen Lian tidak bodoh, dia tidak akan melakukan hal seperti itu di Universitas Dongdu. Setelah mengatakan itu, Shen Lian membuka pintu mobil dan berjalan keluar dari RV. Qiu Zhenyi, yang memperhatikan punggung Shen Lian di belakangnya, memasang ekspresi serius di wajahnya punya rencana untuk perjalanan ini. Setelah menggabungkan semua informasi, mereka tidak memiliki petunjuk sama sekali. Untuk rencana saat ini, mereka hanya bisa mengetahui tujuannya dengan menunggu Shen Lian mengambil tindakan. Mata indah Qiu Zhenyi menyipit. Bab 226. Keesokan harinya, Shen Lian bangun pagi-pagi. Dia minum sampai larut malam. Li Xiang adalah orang pertama yang mabuk katakan secara normal, misalnya, betapa dia iri pada Shen Lian karena berani melawan penduduk pulau itu, dan betapa dia memandang rendah dirinya sendiri karena selalu bersikap pengecut. Lalu ada Fu Hao. Dia berkata bahwa saat paling bahagia yang dia jalani di usia 20-an adalah saat ini. Bisa berteman dengan Shen Lian dan memukuli penduduk pulau adalah sesuatu yang bisa dia banggakan dalam hidupnya. Liang tetap diam seperti biasanya. Dia juga satu-satunya yang paling banyak minum bersama Shen Lian sampai akhir. Selama kelas normal, hukuman putus sekolah yang diharapkan Liang Ke dan yang lainnya tidak datang, tetapi digantikan oleh dua berita mengejutkan lainnya. Penanggung jawab mahasiswa internasional yang selalu dipanggil, Cucu, oleh Liang Ke, Fu Hao dan lain-lain diganti. Alasannya konon karena melalaikan tugas atau semacamnya adalah gunung besar yang membebani kepala mahasiswa internasional Tiongkok akhirnya lenyap. Dan Okajima, seorang mahasiswa, langsung dikeluarkan dari Universitas Toto karena kejahatannya mengumpulkan massa untuk berkelahi. Dua orang yang menentang Shen Lian menghilang dalam semalam. Berita seperti itu jelas tidak biasa. Siapapun yang berotak tidak akan mengira bahwa insiden Shen Lian adalah karena keberuntungan. Universitas Dongdu adalah institusi pendidikan tinggi yang terkenal di dunia. Selain beberapa mahasiswa terbaik dari keluarga miskin, sebagian besar mahasiswa Tiongkok yang bisa belajar di sini sebenarnya adalah anak-anak dari keluarga kaya dari yang lain, namun tidak satupun dari mereka memiliki latar belakang penggunaan yang sama. Tidak mungkin, lagi pula, negara kepulauan bukanlah wilayahnya sendiri. Naga yang kuat tidak dapat mengalahkan ular lokal, dengan latar belakang Tiongkok yang kuat, seberapa besar pengaruhnya di negara kepulauan tersebut. Tentu tidak terbantahkan bahwa dibandingkan siswa dari keluarga miskin, anak dari keluarga kaya bisa hidup lebih nyaman.
Memang benar uang bisa digunakan di mana saja. Setelah mendengar dua berita ini, Shen Lian hanya tersenyum dan tidak banyak bicara. Kelas khusus sengaja mendorong dirinya ke garis depan. Jika dia benar-benar ingin membantu dirinya sendiri, bukankah lebih baik menanganinya dengan rendah hati cara kunci? Dia sengaja membuat pertunjukan besar, seolah ingin membuat seluruh dunia tahu bahwa Shen Lian luar biasa. Tujuannya adalah untuk menarik perhatian semua orang ke Shen Lian, memaparkannya ke mata publik, dan menciptakan kesulitan yang tidak terlihat untuk tindakan apapun. Lian ingin melaksanakannya secara rahasia. Namun, Shen Lian tidak peduli dengan hal-hal ini. Masalah yang dapat ditimbulkan oleh orang lain sangat terbatas. Sangat mudah untuk menghindari pandangan orang biasa grup saat itu. Saat tumbuh dewasa, ini bukanlah masalah besar. Adapun pemikiran Shen Lian saat ini, sebenarnya sangat sederhana. Shen Lian baru saja tiba di negara kepulauan. Dengan status dan kemampuannya, tidak dapat dihindari bahwa dia akan menjadi fokus kelas khusus kelelahan sampai kelas khusus dan yang lainnya lelah. Saya lelah mengikuti mereka. Ketika mereka mengendur, tentu saja inilah saatnya bagi Shen Lian untuk mengambil tindakan. Omong-omong, Shen Lian hanya ingin mengajukan tantangan kepada keluarga Matsushima. Apa hubungannya hal sederhana dengan kelas khusus? Sebenarnya, ini terdengar sederhana untuk dikatakan, tetapi di mata kelas khusus, ini adalah masalah yang sangat serius. 30 tahun yang lalu, penganut Tao He Chun dari Sekte Wudang datang ke negara pulau karena dendam pribadi. Pada saat itu, penganut Tao He Chun sudah menjadi pejuang di bidang pemurnian Qi dan transformasi menjadi dewa, karena dia datang ke negara kepulauan dalam kapasitas resmi. Ayo, ditambah dengan kekuatannya yang tak terhentikan, Pendeta Tao He Chun telah menantang lusinan sekte seni bela diri di negara kepulauan tersebut. Keributan yang tiba-tiba menyebabkan kepanikan di komunitas seni bela diri di negara kepulauan. Banyak pejuang yang bunuh diri karena malu dan marah. Guru Tao He Chun tidak membunuh siapapun dalam kejadian ini, tetapi kerusakan yang ditimbulkan pada komunitas seni bela diri di negara kepulauan tersebut sangat serius. Sejak itu, ada peraturan di kelas khusus di negara kepulauan. Mulai sekarang, setiap kali master prajurit Tiongkok datang, mereka harus dilarang menghubungi sekte manapun. Hal ini dapat dianggap sebagai membangun lapisan perlindungan bagi seni bela diri negara pulau. Bagaimanapun, mereka benar-benar tidak punya rasa malu dalam membuat orang-orang dalam seni bela diri yang pengecut menghindari pertempuran. Orang-orang seni bela diri di negara pulau biasanya paling menghargai reputasi mereka bahkan tidak berani menantang, lalu masih berlatih seni bela diri yang buruk. Lakukan saja seppuku dan bunuh diri. Adapun keluarga Song Dao, jika mereka benar-benar mengetahui berita bahwa Shen Lian ingin datang untuk meminta perlawanan, mereka mungkin akan memilih mundur. Lagi pula, tidak ada yang mau dipermalukan. Matsushima Hideo tidak bisa mengalahkan Shen Lian, apalagi sekarang. Bahkan jika Matsushima Hirata ingin melindungi reputasi putranya, dia pasti akan berusaha sebaik mungkin untuk menghindari Shen Lian. Jika itu terjadi, Shen Lian tidak akan bisa maju di negara kepulauan itu, dan diperkirakan dia tidak akan pernah bisa bahkan mengeluarkan surat tantangan dalam hidup ini. Namun, Shen Lian tidak terburu-buru, bukan karena dia tidak ada hubungannya. Universitas Dongdu juga merupakan institusi pendidikan tinggi yang terkenal di dunia. Belajar di sini membuat Shen Lian merasa sangat puas kelas khusus, kehidupan Shen Lian tidak diragukan lagi sangat nyaman. Pada siang hari, ada pemberitahuan di radio sekolah, meminta semua siswa internasional Tiongkok untuk berkumpul di auditorium. Setelah menerima berita tersebut, siswa internasional Tiongkok pergi ke sana satu demi satu adalah orang baru yang bertanggung jawab atas siswa internasional yang telah tiba, dan bukan orang lain yang bertemu dengan Shen Lian tadi malam. Chiyo Teichi pertama kali mengatakan sesuatu di atas panggung tentang kelambanan penanggung jawab sebelumnya, yang menyebabkan masalah bagi sebagian besar mahasiswa internasional. Kemudian dia mengatakan bahwa ke depannya selama masa jabatannya, dia akan berkomitmen untuk membangun lingkungan kampus yang baik dan menang para siswa internasional bertepuk tangan. Melihat pidato Chiyo Teichi yang penuh semangat di atas panggung, Shen Lian merasa pusing tanpa alasan. Di kelas khusus ini, jelas kamu mengikutiku kan? Jika Anda mengirim orang ke sini secara langsung, bukankah mereka punya urusan lain? Apakah tidak ada penjahat pejuang di negara kepulauan itu? Tentu saja, keluhan Shen Lian tidak dapat didengar oleh Chiyo Sadaichi. Bahkan jika dia mendengarnya, dia mungkin akan mengatakan sesuatu seperti, penjahat prajurit 10 pulau tidak sebaik Tuan Shen. Teman sekelas Shen Lian, silakan naik ke panggung. Tepat ketika Shen Lian merasa bosan dan ingin berbalik dan pergi,
Chiyo Teichi di atas panggung tiba-tiba mengucapkan kalimat seperti itu, yang membuat Shen Lian diam-diam mengutuk F-Cek mengatakan bahwa dia seharusnya tidak datang. Shen Lian tidak bisa mengabaikannya ketika dia menunjukkannya di depan umum. Bagaimanapun, dia adalah seorang pelajar sekarang. Meskipun dia ingin pergi begitu saja, jika dia melakukan itu, Shen Lian tidak akan dapat melanjutkan pertunjukan. Dengan kepala terkulai, Shen Lian berjalan ke podium dan berdiri bersama Chiyo Sadashi. Melihat senyum antusias Chiyo Zhenyi, Shen Lian mengerutkan bibirnya, karena ada rasa menggoda yang jelas di mata Chiyo Zhenyi saat ini. Bersambung.